Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Maka dari itu saya undang, saya ajak kita semua untuk fokus kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada kata lain Tuhan yang bisa kami sampaikan kepada Engkau selain ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau boleh ada kami sampai saat ini Tuhan berkumpul di tempat ini. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Biarlah sebentar kami pulang tidak seperti kami datang. Karena kami akan membawa kemenangan. Kami akan membawa kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman kita sekali lagi kita pujikan pujian ini. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yes Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau
mau memujimu, ku selalu pujimu. Haleluya. Ini pujian kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sekali lagi dengan iman kita. Ku mau memujimu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu. Yes Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan. Ini pujian kami Tuhan. Kami mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kami sembah. Haleluya, haleluya. Kau yang layak Tuhan semua pujian. Hanya kami puji Kau Tuhan. Kami puji Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami mau membawa pujian kami Tuhan. Terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian bagimu. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, dan kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Kami nyatakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan segala pujian kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak dipuji. Mari sembah Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik bagi hidup kami, sebab itu kami mau bersyukur. Kami mau menyembah, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Berikan suara baginya, Allah yang layak, Allah yang layak dipuji. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau membawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami mau selalu bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, kami mau tetap bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang amin, amin. Yes Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Amin, amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Amin Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur buat Tuhan kita yang dahsyat, yang setia. Sekali lagi pujikan pujian ini. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku
Kami mau mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita, Jemaat Betani Yestoya, baik yang di pusat MCP, di cabang Blitar, Jombang, Pontianak, dan Belimbing. Saya berdoa untuk setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dalam kasih, dan anugerah daripada Tuhan selalu. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dalam ibadah doa malam, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, bersyukur Tuhan, untuk malam hari ini kami masih bisa untuk beribadah lewat ibadah doa malam online ini Tuhan. Tuhan, urapi kami, setiap kami Tuhan, lewat pujian, penyembahan Tuhan. Terlebih lagi firman-Mu Tuhan, itu yang kami butuhkan untuk memperlengkapi setiap kerohanian kami. Firman-Mu Tuhan yang membentuk, yang menegur, yang mendidik kami untuk hidup benar dalam kebenaran Sa Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu bagi setiap jemaat-Mu juga yang mendengarnya Tuhan. Urapi mereka dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama yang satu ajaib, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, masa tahun 2020 akan berakhir. Kita akan masuk dalam penghujung tahun ini, dalam menghadapi kenyataan kehidupan ini. Banyak persoalan yang terjadi. Ada kalanya tekanan hidup, masalah yang begitu bertubi-tubi, atau beberapa pelajaran dari masa lalu yang pahit. Nah, karena apa? Keputusan atau konsekuensi yang kita ambil, yang kita alami karena kehidupan ini. Satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13 dikatakan, Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Luruskanlah jalan bagi kamu, sehingga yang pincang jangan terplesok, tetapi menjadi sembuh. Ini kata firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan ini. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kamu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh, kata firman Tuhan. Amin. Ya, kita tidak boleh membiarkan diri kita untuk menjadi lemah dan goyah. Agar apa? Agar kita terus bisa berjalan lurus dalam kondisi baik dan tidak pincang. Ini yang Tuhan mau untuk setiap kita, anak-anak Tuhan. Ingatlah, karena apa? Bahwa iblis akan terus mencari kesempatan untuk merusak hati dan pikiran kita ketika kita dalam keadaan yang lemah. Bukan saja iblis, tetapi mungkin orang lain juga dapat memanfaatkan kelemahan kita. Karena itu, setiap kita, anak-anak Tuhan, jemaat Betani Yestoya, kita harus kuat dan tegar. Makanya kata Bapak Gembala sering menyampaikan, kita harus semangat, gaspol, tancap terus. Untuk apa? Untuk terus kita berada dalam hadirat Tuhan. Kita dikuatkan kembali, kita disegarkan kembali. Karena orang yang menyerah, karena memilih untuk kalah atau terperangkap dalam keadaan yang lemah,
Makanya Tuhan mau juga untuk setiap kita, kata firman Tuhan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tuhan mau untuk setiap kita jadi orang yang benar, yang tekun, yang taat, setia, mengiringi Tuhan. Ya kan? Untuk masa-masa sekarang, karena situasi, kondisi juga ada yang tidak menentu. Yang Tuhan mau untuk setiap kita kuat dan tegar hadapi segala badai kehidupan ini. Bersama Yesus kita pasti bisa melewati setiap badai-badai kehidupan ini. Bagaimana sih kita memenuhi diri kita dengan kerohanian kita, dengan asumsi, yaitu firman Tuhan yang terus-menerus Gereja Betani Yestoya menyediakan. Live Instagram Bapak Gembala, ada saat teduh FA juga, ada ayat-ayat firman, pesan-pesan firman yang dibagikan lewat medsos, lewat Instagram, lewat WA, karena link-link ibadah Betani Yestoya juga. Itu untuk apa? Untuk jemaat Betani Yestoya akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, semakin kuat menghadapi setiap masalah kehidupan ini. Percayalah, ada Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Ya, dikatakan firman Tuhan juga di sini, kata Daud dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Karena apa? Karena kita memandang kepada Tuhan. Kalau kita memandang kepada masalah kita, maka kita akan menjadi lemah. Maka kita menjadi takut. Maka kita akan tidak kuat. Tetapi yang Tuhan mau agar kita memandang kepada Tuhan. Lewat apa? Kita bisa berdoa. Kita mencari wajah Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Itulah ada kekuatan bagi setiap kita. Pandanglah Tuhan. Jangan pandang masalahmu. Jangan pandang penyakitmu. Jangan pandang apa yang kau alami saat ini. Tetapi pandanglah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang lemah. Tetapi kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang tanpa batas, yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan ini. Satu hari ada 24 jam yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita bisa datang kepada Tuhan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu Tuhan menyediakan tempat untuk setiap kita. Untuk menyediakan kita terus untuk bersekutu dengan Dia. Jangan sampai iblis itu mencuri setiap kelemahan kita, mencuri sehingga kita tidak lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau saat ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, kau dikuatkan kembali. Jangan kau berlarut dalam kelemahanmu, dalam kondisimu, karena itu akan membuka peluang bagi si jahat, akan menghancurkan hidupmu. Tetapi percayalah di dalam Tuhan. Dia akan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin. Bapak Ibu, yang Tuhan mau untuk setiap kita, ketika tangan kita menjadi lemah, lutut kita goyah, kita namanya apa? Butuh iman. Butuh iman apa? Kita berdoa. Iman adalah persoalan, bukan kemarin, bukan besok. Tetapi hari ini, saat ini, kita bisa mempunyai iman. Contohnya, Bapak Ibu, saya katakan contohnya, ya kan, besok-besok Tuhan akan memberikan saya sebuah rumah. Tetapi itu bukan iman, tetapi itu harapan. Tetapi meskipun saya atau siapapun juga masih belum memiliki rumah atau masih kontrakan, tetapi ketika engkau berkata, Tuhan sudah menyediakan rumah untuk saya. Itulah tindakan iman. Ya kan? Atau juga ketika saya sakit, saya berkata, saya disembuhkan oleh kuasa dan bilur-bilur Yesus.
Meskipun saya masih batuk, masih demam, masih kondisi tubuh yang tidak berdaya, tetapi saya berkata, oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus, saya disembuhkan, saya disehatkan, saya dikuatkan. Itulah tindakan imanmu. Jangan imanmu kalah terhadap kondisi, keadaan, apapun yang menghimpitmu, tetapi tetaplah percaya imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan kau seperti gelombang laut. Bapak Ibu, gelombang laut kan tahu ya Bapak Ibu, kalau dulu saya pernah tinggal di Banjarmasin, tepatnya itu di salah satu desa Mentaran. Di depan saya ini banyak sekali tukang kapal-kapal besar. Nah, kapal-kapal besar itu seringkali membawa kayu-kayu. Nah, kapal kayu-kayu itu seringkali diombang-ambingkan oleh air laut. Nah, diombang-ambingkan oleh air laut. Nah, kan sehingga kayu-kayu itu bisa terapung gitu kan kemana-mana. Gitu kan. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita diombang-ambingkan dengan masalah-masalah kehidupan kita ini, saya katakan tetaplah percaya di dalam Tuhan. Jangan kau ragu. Jangan engkau ragu. Percaya nggak ya Tuhan bisa tolong saya? Percaya nggak ya Tuhan bisa tolongkan saya? Percaya nggak saya bisa mengalami mujizat? Saya katakan ketika engkau ragu, ketika engkau tidak percaya, engkau mustahil akan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Kau tidak mendapat apa-apa, kata firman Tuhan. Ketika engkau ragu, ketika engkau takut, tetapi percayalah, mantapkan imanmu di dalam Yesus Kristus. Jika dulu Tuhan sudah menolongmu, menolong saya juga, sekarang Tuhan juga akan menolong kita. Sekarang juga Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu, bangkitkan kembali imanmu. Bangkitkan kembali kekuatanmu. Jangan lemah semangatmu, kata firman Tuhan. Ketika mungkin engkau yang juga belum dikaruniai anak, belum diberikan anak oleh Tuhan, tetapi percayalah. Ada salah satu kisah di tempat saya, di mana saya mengembalakan FA, ada satu sepasang suami istri, ya kan, dia pernah bercerita kepada saya bahwa sepasang suami istri ini belum dikaruniai anak, ya kan, dari orang tua, keluarga mengejek mereka bahwa sang istri belum bisa memberikan keturunan, ya, belum bisa mempunyai anak. Banyak saudara juga, saudara mereka menawarkan untuk apa? Ke tempat dukun, kuasa-kuasa kegelapan, tetapi mereka mengambil jalan tempuh, yaitu melalui apa? Doa. Ya, mereka berdoa, bersepakat. Ketika mereka ditanya oleh orang lain, ya, kamu sudah mempunyai anak? Mereka katakan dengan iman, sudah, nama anak saya Thomas. Mereka katakan, makanya Allah yang kita sembah, Allah itu yang mendengar doa. Firman-Nya yang berkata juga, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita sudah berdoa dan Allah memberi kita apa yang kita minta. Jadi bagi Dia tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Memang iman memerlukan tindakan. Ini kan tidak lama begitu kemudian Allah menjawab iman pasangan suami istri, dan sang ibu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka memberikan nama dia Thomas. Mukjizat Tuhan terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan oleh tindakan iman mereka. Dan Bapak Ibu, puji Tuhan, hari Senin juga istri saya juga dalam kehamilan yang ke-7 bulan, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Sebelum kehamilan istri saya yang sekarang ini, ya, saya, istri saya dan anak saya Senan, kami terus bersepakat berdoa
minta sama Tuhan untuk adik Senan ini, ya kan? Karena sesudah sebelum Senan pernah keguguran, dan sesudah Senan juga 2 kali mengalami keguguran, pendarahan istri saya, dan kehamilan yang sekarang ini waktu beberapa lalu juga pernah terjadi keguguran. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan melewati setiap masa-masa itu. Saya percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menciptakan sempurna juga di dalam kandungan dan istri dan anak kami ini. Saya percaya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Saya hanya bisa berdoa, saya hanya topang tangan setiap malam. Saya berdoa di perut istri saya doakan, nak, kamu sehat, kamu kuat. Ya, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menciptakan sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, sehat, kuat, nak. Itu menjadi iman kami. Kami bisa berdoa, bersepakat. Saya, istri, anak saya Senan juga, semua karena kemurahan Tuhan, saya katakan. Dan selanjutnya, iman adalah tempat bagaimana kita bertemu dengan Allah. Kita sebagai manusia, kan, bagaimana kita bertemu dengan Allah? Ya kita harus beriman, ya kan? Dikatakan firman Tuhan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, kalau begitu iman apa? Tempat pertemuan antara kita dengan Tuhan, dengan Allah kita. Banyak sekali contohnya. Di Ibrani 11 dikatakan di situ beberapa bapak leluhur kita. Ada Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya kan? Daud, Sarah juga. Bagaimana mereka menjadi pahlawan-pahlawan iman. Jika mereka bisa ditolong sekarang kita dan selamanya, Tuhan pasti bisa menolong setiap kita. Percayalah Bapak Ibu, percayalah. Saya katakan percayalah. Ketika kita percaya di dalam Tuhan, kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Tuhan dapat bekerja atas hidup kita. Dia Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau yang sakit hari ini, percayalah Tuhan yang menyembuhkanmu. Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan setiap kebutuhan dan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, sekarang keputusan kita. Apakah kita mau terus beriman di dalam Tuhan, atau kita kalah terhadap situasi, kondisi kita alami saat ini? Kita kalah, berarti kita orang-orang pecundang. Lari dari kenyataan. Tetapi hadapilah setiap masalahmu bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara ajaib dalam kehidupanmu. Karena banyak hal, karena mata jasmani kita ini tidak bisa melihatnya. Misalnya bagaimana proses juga Tuhan bisa mengampuni dan menyucikan segala dosa kita. Itu diperlukan iman. Dan imanmu sangat dibutuhkan karena untuk melihat setiap janji-janji yang daripada Allah. Ya. Sukses, gagal, sehat, sakit, ya kan? Iman bagaimana itu menjadi persoalan kita hari ini, bukan besok. Bukan minggu depan, tapi hari ini ketika engkau bertindak di dalam Tuhan, engkau akan mengalami perkara-perkara besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang membuat orang yang berkenan kepada Tuhan dikatakan apa? Bukan wajahnya, bukan hartanya, bukan kedudukannya, tetapi apa? Imanmu yang membuat engkau berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sebagai ayat penutup dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Imanmu yang menentukan apa yang menjadi prioritas juga dalam hidupmu. Utamakanlah Tuhan, prioritaskanlah Tuhan, maka Tuhan juga akan memprioritaskan hidupmu. Ketika engkau bangun pagi,
Apa menjadi prioritasmu? Gadget kah? Pekerjaanmu kah? Apa engkau prioritaskan? Saya katakan, prioritaskanlah Tuhan. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga akan memprioritaskan hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang memberkatinya selalu. Tuhan memberkati setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar Engkau Allah Roh Kudus yang menjamah, yang memberikan hikmat, pengertian lebih lagi Tuhan Yesus untuk setiap jemaat-Mu yang melihat ibadah doa malam online ini Tuhan. Tuhan, biar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu, benih yang bertumbuh subur, berakar kuat, dan berbuah Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mungkin ada setiap pasangan juga Tuhan yang memohon anak Tuhan. Mempunyai momongan Tuhan. Tuhan, bukakan setiap kandungan-kandungan, setiap rahim-rahim yang tertutup. Tuhan, bukakan itu semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati setiap keluarga ini juga Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, untuk setiap keluarga yang tidak ada keharmonisan lagi. Biar ada damai sejahtera, sukacita yang Tuhan limpahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Ada saling mengasihi, saling menghormati, saling melayani. Antara orang tua dan anak, menantu, juga cucu, juga keluarga besar. Ada kedamaian, ada berkat Tuhan yang tercurah atas setiap kerukunan yang ada. Mungkin hamba juga berdoa Tuhan, mungkin ada yang sakit hari ini Tuhan. Ada yang sakit tumor, kanker payudara, atau kanker lidah juga Tuhan. Atau rematik, batuk, pilek. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa darah dan bilur Yesus, Kau disembuhkan, Kau dikuatkan kembali. Setiap lutut yang goyah, tangan yang lemah, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kan hamba juga berdoa bagi setiap orang-orang juga Tuhan yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menolong mereka Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan pekerjaan yang terbaik. Kau Allah yang menyediakan juga setiap kebutuhan, keperluan mereka Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang melihat tayangan ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka mengalami kuasa kesembuhan, kuasa ilahi. Tuhan jamah dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus, dalam keluarga mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih bersyukur Tuhan, biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan itu hanyalah bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, juga semua dulur-dulur saya. Saya selaku gembala saudara menyapa, puji Tuhan, kita masih bisa ibadah doa biarpun lewat online. Ya, kalau bicara doa tidak ada habisnya. Tapi yang jelas doa itu pasti dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena doa kita dijawab oleh Tuhan Yesus, maka doa kita berarti sangat berkuasa. Jadi perkataan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta, apa yang kita katakan kepada Yesus, hati-hati kita bertanggung jawab karena itu doa kita. Dan yang penting, doa disertai dengan iman adalah doa yang menghasilkan mujizat yang luar biasa. Iman yang dilakukan. Jadi habis doa dipercaya Yesus pasti bisa menolong. Kemudian dilakukan bagian kita. Maka Yesus akan melakukan bagiannya. Selamat praktek. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat Betani Yestoya Malang yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Betani Yestoya News untuk minggu ini. Hari yang kita nanti-nantikan telah tiba. Mari sambut kelahiran Yesus Kristus Sang Raja dalam ibadah Natal on-site dan live streaming bersama Gereja Betani Yestoya Malang. Diadakan dalam 8 kali ibadah Natal pada hari Sabtu dan Minggu 25 hingga 26 Desember 2021. Ibadah Natal 1, 2, 3, 4, dan 5 pada hari Sabtu jam 7, jam 9, dan jam 11 pagi, jam setengah 5, dan setengah 7 malam. Ibadah Natal 6, 7, dan 8 pada hari Minggu jam 9 pagi, jam 3, dan jam 5 sore. Bersama Bapak Gembala Pendeta Dr. Samuel Sianto. Semua ibadah Natal disertai layanan live streaming dan dapat disaksikan di channel YouTube Betani Yestoya TV. Sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 di gereja, maka jemaat dapat memberikan persembahan atau persepuluhan ke rekening gereja Betani Yestoya Malang dengan nomor 44096770000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Anda juga dapat melakukan transaksi digital melalui scan QR Code, M-Banking BCA, Dana, GoPay, Link Aja, OVO, dan lain-lain. Dapatkan informasi penting dan pelayanan pastoral setiap harinya dari Gereja Betani Yestoya Malang dengan cara melakukan scan pada barcode berikut ini atau menghubungi WA Sekretariat di nomor 0812 4958 8689. Demikian Betani Yestoya News untuk saat ini. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, progres, kemajuan, pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang untuk lantai dasar yaitu pengecoran, pengeboran sudah 68,9% minggu ini. 68,9%. Ya. Juga PT Waringin sebagai pemenang tender juga sudah mengerjakan bagiannya. Dukung dan doakan. Percayalah, pasti Tuhan Yesus akan menolong dan menyelesaikannya. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Betani Yestoya, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kekasih-kekasih kami ini akan menerima, akan menikmati berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tersentuh mendengar doaku, air matanya tumpah
setia menjagaku. Tangannya pegang erat tanganku, cintanya penuhi hidupku, memelukku, lindungiku. Tangan Tuhan setia menjagaku. Tangan Tuhan setia menjaga